sama aku Cynthia dan aku Joyce. Yeay, hai Joyce, apa kabar nih? Baik, puji Tuhan. Oke teman-teman, kelihatannya ini adalah muka-muka baru ya. Dan ini coba deh Joyce perkenalin diri dulu, umur berapa dan kira-kira seumuran siapa gitu. Kita seumuran gak sih? Oh iya, kita seumuran teman-teman. Aku 18 tahun, kita sama, kita satu angkatan. Oh iya. Beda sekolah aja. Jadi kita beda sekolah doang teman-teman, tapi kita tetap kenalan kok, iya kan? Nah Joyce, tahu nggak sih hari ini kita pengen ngebahas apa? Karena tadi di belakang udah aku kasih tahu nih. Coba Joyce ya kasih tahu. Hari ini kita pengen ngebahas topik tentang Hari ini kita bahas tentang hidup jangan mengalir aja, guys. Nah, hidup jangan mengalir aja. Nah, menurut teman-teman gimana tuh hidup jangan mengalir aja? Boleh ya komen di bawah ini. Komen. Nah, tapi kita juga pengen ngebahas masalah topik itu sama Joyce. Nah, menurut Joyce sendiri, hidup jangan mengalir aja tuh kayak gimana sih? Menurut aku sih kayak kita kan hidup terus-terusan ya, kita kan nggak berhenti mentok di sini. Jadi at least kita tuh harus bikin planning untuk kedepannya gimana, terus buat 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu jangan mentok di udahlah kita hidup seadanya aja, let it flow aja, itu pokoknya jangan kayak gitu. Oh berarti kalau misalkan Joyce sendiri kalau jalanin hidup gitu kan, berarti punya plan, selalu punya plan. Aku selalu bikin sih. Oh selalu buat. Dan itu plannya kira-kira bakal nyampe goals atau enggak, atau beberapa atau gimana biasanya? Ya nyampe sih ya harusnya. Iya. Kita usahain sih nyampe, cuma emang beberapa kan karena ada nggak sesuai, sesuai iya. cocok sama orang tua. Iya. Nah tapi nih Joyce, kalau menurut temen aku ya, ini banyak yang bilang kalau misalkan hidup tuh jangan terlalu banyak kayak apa ya, tuntutan kayak ke situ, goalsnya tuh harus ke situ, nyampe udah dibuat enjoy aja, dibuat ngalir aja. Nah kalau menurut Joyce sendiri salah nggak sih sebenarnya? Menurut aku bisa dilihat dari 2 sisi sih ya, kayak sebenarnya aku kalau misalnya ngomongin hidup punya goals, itu kan kita lebih punya goals, kita kayak lebih tahu aja gitu arahnya kemana. Kalau misalnya nggak punya goals kan apa ya, kayak monoton ya. Menurut aku sih. Ya sebenarnya sih nggak salah banget ya, cuman ini mah tergantung dari orangnya teman-teman. Jadi gimana kalian menghadapinya, mau ke arah yang mana, arah yang positif atau negatif. Nah iya, teman aku tuh bilang kalau misalkan kita tuh dalam hidup nggak boleh kayak terlalu menggebu-gebu, harus enjoy hidup tuh ngalir aja. Makanya kadang aku heran nih lihat kayak temen aku, misalkan nih lagi ada ngejar buat ujian nilai, menurut dia mah ya udah lihat aja nanti hasil akhirnya gimana, yang penting udah usaha. Tapi iya jangan kayak gitu dong ya, jadi kayak gitu. Nah tapi sedangkan kalau aku kayaknya modelannya sama teman-teman kayak Joyce, pasti punya plan gitu kan. Kalau misalkan aku mau nilai bagus nih, ya udah aku tetepin misalkan nilainya 85, minimal 85 lah, ya udah harus 85 lah gitu, kita usahain dulu gitu. Tapi kalau teman aku ini beda gitu kan, kayak ya udah yang penting udah baca buku, udah ya adalah sedikit-sedikit, jadi udah tinggal ngalir aja gimana hasilnya gitu. Nah menurut Joyce sendiri kalau misalkan hidup mengalir aja kan tadi katanya ada 2 dampak kan, ada yang positif sama ada yang negatif. Nah menurut Joyce sendiri kalau misalkan dampak negatifnya apa sih? Menurut aku dampak negatifnya ya, pertama semangatnya itu kurang ya, hidup monoton banget, terus gampang terombang ambing sih. Jadi kayak itu hidup monoton banget gitu, jadi kayak itu aja ya. Jadi goalsnya juga nggak yang wow, kayak mungkin mereka malah nggak punya pencapaian, nggak punya achievement kali ya, karena mereka kayak udah gue asal hidup aja, biasa hidup aja. Mungkin rata-rata kebanyakan kayak gitu. Terus apa lagi tuh kira-kira? Ya itu gampang terombang ambing sih ya, kayak misalnya ya ngomongin jurusan kuliah aja deh, kita kan mau kuliah, ngomongin jurusan kuliah kayak ini kayak jurusannya lagi banyak diminati, tapi ini juga gajinya gede, ya nanti kalian tuh bingung sendiri kan. Jadi iya kemana ya gitu. Jadi milih yang mana tuh bingung gitu. Kadang hidup kalian tuh kayak ditentuin sama apa yang lagi viral teman-teman. Kalian nggak mau kan hidupnya jangan sampai kayak lagi viralnya jurusan ini gitu kan. Terus kalian ikut-ikutan. Terus tiba-tiba nih sebulan kemudian kalian misalkan udah daftar di kuliah jurusan ini, tiba-tiba jurusan yang lagi viral yang ini. Masa mau ganti lagi kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Sering ini juga biasanya salah jurusan. Iya sih ya. Kebanyakan kita juga ngerasa kayak salah jurusan, kenapa jatuhnya penyesalan ya. Iya, berarti itu termasuk dampak negatif ya, kalau misalkan hidup kita mengalir aja bisa jadi kita ada penyesalan ya di kemudian hari. Iya.
Terus ada lagi nggak sih kira-kira dampak negatifnya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Nggak jauh-jauh dari itu sih Ya, sebenarnya. nggak jauh-jauh. Oh, jadi nggak jauh-jauh teman-teman. Nah, terus tapi ya kalau misalkan ngomongin dampak negatif pasti ada dampak positifnya kan. Nah, menurut kamu sendiri apa sih dampak positifnya dari hidup jangan mengalir aja? Siapa tahu kamu punya temen nih yang modelannya sama kayak temen aku gitu. Pernah nggak sih ngeliat kayak, oh dampak positifnya gini loh yang saya lihat dari dia gitu. Ada nggak? Apa ya? Kalau menurut aku sendiri sih berdasarkan teman-teman aku ya, teman-teman aku tuh jadi lebih fleksibel sih kalau misalnya menentukan masa depan. Jadi mereka ya benar nggak terlalu tertuntut untuk mencapai satu hal, tapi mereka tuh lebih open ke hal lain gitu. Kayak misalnya aku sendiri, aku udah suka satu jurusan dari SMP. Nah aku tuh terbukanya aku ngerti cuma salah satu jurusan itu Jurusan doang. apa tuh kalau boleh tahu nih? Jangan deh nanti aja. Oh iya, oh, jadi dia nggak mau di-spill teman-teman di sini. Terus. Oke, kalau aku kan cuma ngerti satu jurusan itu doang. Sedangkan temen aku yang hidup mengalir aja itu tuh dia lebih ngerti banyak jurusan, banyak cabang. Kayak misalnya jurusan ini dia ngerti, jurusan ini dia ngerti busuk-busuknya. Sedangkan aku kan cuma tahu satu itu doang ya. Oh, Jadi berarti mungkin apa ya? apa? Pikirannya lebih terbuka aja gitu sih. Pikirannya lebih terbuka ya. Berarti sama halnya kayak misalkan kalau kita misalkan kita ibarat kita punya hobi ya, kita suka fotografi, oh ya udah fotografi aja. Tapi kalau misalkan dia yang hidupnya mungkin mengalir aja gitu kan, punya prinsip seperti itu, dia mungkin coba-coba teman-teman. Karena misalkan lagi viralnya, oh ini nih fotografi keren, dia cobain fotografi. Terus setelah kemudian trennya yang lain kayaknya, misalkan trennya tentang kayak melukis, nah dia cobain. Nah itu juga dampak positifnya. Jadi kita jangan apa ya, mungkin jangan ngejudge juga kali ya yang punya prinsip kayak gitu. Terus habis itu apa lagi nih? Ada nggak sih kira-kira dampak positifnya yang Joyce lihat gitu? Sebenarnya nggak ada sih ya. Itu Iya, lebih terbuka aja. tapi kadang ini ya, kadang orang yang punya prinsip hidup jangan mengalir aja tuh dia lebih enjoy sih Nah, kalau iya kata aku. sih, Jadi iya kayak sih. dia tuh gak se apa ya, kalau mungkin Dia kita nggak se-stres itu ya? iya nggak se-stres itu gitu. Kadang kita kan punya ambisi banget gitu kan. Sedangkan dia tuh enggak, ya maksudnya ya udah santai enjoy. Jadi dia enjoy enak. Emang itu adalah salah satu dampak positif ya teman-teman. Iya gitu kan. benar. Tapi balik lagi ke orangnya sih ya. Iya baik. Ada yang udah suka satu hal, dia ambisinya kayak itu ya dia nggak mau nyoba hal lain. Tapi ya balik lagi kan ke orang yang lebih kreatif, dia hidup mengalir aja lebih kreatif kan, berarti sama aja ya. Iya. Berarti kita sama sekali nggak bisa menyalahkan ya. Iya. Yang punya prinsip kayak gitu sebenarnya kalian juga nggak salah. Tergantung kalian menyikapinya kayak gimana teman-teman. Nah ini kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol cukup lama ya. Tapi nih ya Joyce boleh nanya nggak sih, ada nggak sih pesan buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita kali ini? Buat yang lagi nonton, berapapun umur kalian, menurut aku ya siapapun kalian, menurut aku penting sih buat punya planning 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Karena kita juga nggak tahu ke depannya bakal kayak apa. Kita nggak tahu. Even kita udah punya planning aja, mungkin planning itu bisa berubah. Apalagi kalian yang nggak punya planning apapun gitu. Kayak kalian tuh bisa sangat terombang-ambing di kehidupan ini. Oke. Ya begitu sih. Iya. Oke, berarti bener ya apa kata Joyce teman-teman. Dan buat kalian mungkin yang masih punya prinsip hidup kayak gitu nggak apa-apa teman-teman, asalkan kalian menyikapinya kayak gimana. Kalau misalkan kalian orang yang kreatif, prinsipnya kayak gitu mah nggak apa-apa teman-teman gitu. Jadi kalian udah ngerti sendiri gimana sih dampak positifnya untuk hidup kalian, dampak negatifnya buat kalian. Dan kalian, aku yakin teman-teman di sini yang nonton udah pada dewasa, udah pada ngerti gitu kan. Oke, mungkin lain kali kita bakalan ngebahas topik tentang apa ya? Aduh, ya ada deh ya. Pokoknya kalian bisa komen atau nggak DM aja di Instagramnya Hafaz Gospel Studio. Pengen kita ngebahas topik apa lagi ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian aja ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Oke, thank you ya Joyce ya. Oke, thank you. Dadah teman-teman, bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.